Jadi seorang dukun beranak yang udah ditinggalkan ibunya meninggal itu, sahabatku semua, ternyata lambat laun dia mengalami permasalahan pada kesehatannya sehingga berakibat kematian. Dia menderita seperti penyakit kelumpuhan, dan sampai pada akhirnya dia selalu menggunakan tongkat semasa hidupnya. Kebetulan dia itu berbadan gemuk dan orangnya agak pemarah. Dia tinggal sendirian di rumah yang berpagarkan kayu-kayu ranting sebagai pagar rumahnya, dan dia ada pintu dari kayu juga. Pekarangan rumahnya itu masih ditumbuhi dengan pohon-pohonan. Dia sendirian tinggal di rumah itu, dan akhirnya mati pun sendirian di rumah itu. Setelah kematiannya, beberapa hari kemudian, itu sering sekali warga-warga menemui penampakan sang dukun tersebut. Bahkan ada suatu malam, seorang lelaki berjalan sendirian mau pulang ke rumahnya, kebetulan harus melintasi rumah sang dukun tersebut. Dari jauh samar-samar kelihatan oleh pemuda itu, di depannya itu ada terlihat sosok membungkuk memakai tongkat, dan telah diperhatikan secara baik-baik ternyata itu almarhum yang dulunya pernah hidup dan menjadi dukun beranak. Almarhum itu dilihat oleh pemuda itu, dia sedang berdiri di bawah pohon cermi. Dia seperti mau mengambil pohon cermi itu dengan tongkatnya, mengambil buah cermi itu, tapi gak dapat. Lalu dia membungkuk, berjalan lagi pelan-pelan, sampai pada akhirnya secara diamati terus-terusan, ternyata sang dukun yang mati tadi, atau arwah yang bergentayangan tadi, dilihat oleh pemuda itu menuju ke rumah sang dukun itu. Padahal rumah dukun itu udah kosong terbengkalai. Semenjak kematiannya itu 7 hari udah kosong. Dan ternyata malam hari itu ada pemuda yang melihat berjalan kaki sang dukun itu perlahan-perlahan menuju ke rumah itu sambil membungkuk menggunakan tongkat. Dan diamati terus-terusan, ternyata memang benar, sang dukun itu masuk ke dalam rumah itu dan menghilang. Itu salah satu cerita singkat tentang dukun yang awalnya itu sering menggugurkan kandungan di saat dia hidup dan matinya pun bergentayangan.